Menembus menghalangi langit, kamu berhasil membuktikan jalan dan menjadi kaisar. Tetapi kamu tetap tidak bisa hidup dalam kehidupan kedua. Oleh karena itu, kamu merencanakan selama bertahun-tahun. Hanya ingin menyiapkan seseorang untuk melindungi saat mendekati kematian. Namun, tidak disangka kamu secara tidak sengaja mendapatkan material abadi. Setelah pertempuran ini, beberapa penguasa kuno semakin bersembunyi. Banyak orang menilai bahwa sekarang bukan saatnya kamu kehabisan minyak dan lampu padam. Namun, tidak disangka, kaisar yang hampir mati ini. Ternyata, kamu hidup tahun demi tahun. Sekilas, sudah 3 tahun berlalu. Ini sudah melebihi umur 10 tahun yang sebelumnya kamu perkirakan. Selama 3 tahun ini, kamu terus merenungkan jalan hidup dan mati. Aroma pembusukan di tubuhmu semakin kuat. Namun yang aneh, aroma pembusukan semakin kuat. Kamu justru semakin mendalami pengertian tentang energi baru. Dan selama 3 tahun ini, cahaya mistis dari pintu surga tak pernah padam. Selalu bersinar cemerlang. Kota mati menggantung di puncak langit, menggetarkan seluruh alam. Cahaya bencana dari kehancuran hutan pemusnah dewa terkadang bersinar. Bintang Kekaisaran Beidou membuat banyak aliran ketakutan dan tidak tenang. Kekaisaran terombang-ambing di kedalaman wilayah kegelapan. Bergetar samar dengan kegelapan dari kedalaman. Berbagai kekuatan bersiap-siap untuk bergerak. Namun, tak ada seorang pun yang muncul. Sementara itu, jejak sumber taomu juga tetap dalam keadaan yang hampir terlepas. Namun, kamu tetap tidak jatuh. Kedua pihak tampaknya terjebak dalam kebuntuan. Zion, kamu benar-benar mampu bertahan. Tea Yuan Shenzun selalu memperhatikan keadaan jejak sumber taomu. Sekali lagi, kamu telah membuatnya memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Kamu bahkan bertahan selama 3 tahun tanpa benar-benar jatuh. Ini lebih lama dari yang mereka perkirakan tentang kejatuhanmu. Kamu bertahan 2 tahun lebih lama. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Sebagai seorang kaisar, tentunya ada berbagai cara luar biasa. Memaksakan diri untuk bertahan beberapa tahun bukanlah hal yang luar biasa. Namun, dia percaya. Saat ini, kamu pasti sudah memasuki keadaan akhir minyak habis, lampu padam. Selanjutnya adalah mereka, para penguasa kuno ini. Saatnya penguasa muncul. Siapa yang muncul lebih dulu dan siapa yang muncul belakangan? Siapa yang akhirnya bisa mendapatkan jejak sumber tahu milikmu? Siapa yang pada akhirnya akan kau usir dengan paksa? Inilah yang harus dipertimbangkan oleh Tea Yuan Shenzun serta yang berkaitan dengan Imperial Ruins dan kehancuran. Masalah yang harus dipertimbangkan oleh penguasa kuno seperti di Xianlin. Semua orang sedang menimbang keuntungan dan kerugian masing-masing. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin diganti olehmu, sang kaisar yang sekarat. Tapi kau tidak menyangka. Orang pertama yang mendatangimu ternyata adalah Ratu Ular Raksasa. Saat ini di dalam 108 tempat yang penuh bahaya. Ratu Ular Raksasa mengabaikan banyak nasihat dari anak-anaknya. Dengan tegas keluar untuk menuntut suatu barang darimu. Ibu Ratu, ini tidak bisa. Sang Kaisar Beidou tidak bisa dipermainkan. Seorang pria yang seluruh tubuhnya bersisik ular. Namun memiliki kepala yang mirip dengan harimau dan naga. Pria itu berkata kepada Ratu Ular Raksasa. Zheng Er. Saat ini, Sang Kaisar Beidou berada dalam keadaan paling lemah. Pada saat ini, aku akan meminta sesuatu darinya. Dia mungkin tidak berani menolak. Meskipun dia benar-benar berani untuk tidak memberikan. Aku juga bisa mengambilnya dengan paksa. Ratu Ular Raksasa berkata dengan tegas. Tetapi meskipun dia benar-benar membiarkan Ratu berhasil. Apakah Ratu tidak takut pada penguasa berikutnya? Apakah Kaisar Beidou akan mencari kita untuk membalas? Saat itu, kita hanya takut bahwa sarang induk ular 1000 kita akan menghadapi ancaman kehancuran. Seorang wanita lain berkata dengan khawatir. Di dalam 108 tempat berbahaya saat ini. Sudah ada 99 tempat yang dihancurkan oleh tentara langit Beidou. Ini memang terlalu berisiko untuk dipertaruhkan. Bahkan sekuat alam kegelapan gerbang surga. Menghadapi Kaisar Beidou saja harus memberikan banyak harta surgawi setiap 1000 tahun. Mereka hanyalah sebuah sarang induk ular 1000, bagaimana bisa? Berani menggoda Kaisar Beidou di masa tuanya? Tetapi Ratu Ular Raksasa telah memantapkan keputusannya. Tidak perlu terlalu khawatir. Asalkan aku bisa mendapatkan benda seperti itu. Aku cukup yakin bisa menjadi penguasa jalan tertinggi yang sebenarnya. Saat itu, tentu saja tidak takut pada Kaisar Beidou. Ratu Ular Raksasa berkata dengan suara dalam. Dia harus pergi ke bintang Kekaisaran Beidou kali ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan barang itu. Meskipun dengan umur panjangnya, dia sudah mendekati akhir. Oleh karena itu, perjalanan ini harus dia capai. Selain itu, ancaman yang kamu hadapi sekarang jauh lebih parah daripada yang dihadapi Kaisar Beidou di masa tuanya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dia sangat yakin akan berhasil. Namun, saat ini dia tidak menyangka. Perjalanan ini hampir saja merenggut nyawanya. Dan saat ini kamu. Energi kehidupan baru dalam dirimu semakin kuat. Seolah-olah benar-benar ingin hidup kembali dari tubuh yang membusuk ini. Tubuh yang hancur ini untuk menjalani kehidupan kedua.
Sebenarnya, kamu sudah seharusnya menderita kematian. Tapi kamu telah menghabiskan 19 butir material abadi untuk bertahan hingga kini. Rata-rata satu butir material abadi bisa membuatmu bertahan sekitar sebulan lebih. Dan kamu juga terus merenungkan material abadi. Sifat material yang memiliki kehidupan tak berujung. Sangat menginspirasi bagi pemahamanmu tentang jalan hidup dan mati. Sangat meningkatkan efisiensi pemahamanmu. Jika bisa mempertahankan keadaan ini selama 10 tahun lagi, aku memiliki 30% keyakinan untuk hidup di kehidupan kedua. Kau memperkirakan dalam hatimu. Seorang kekaisaran ingin hidup di kehidupan kedua. Maka ia harus melampaui dirinya yang dulu. Kesulitan ini sangatlah besar. Kau sangat jelas bahwa tanpa material abadi, kau sudah mati sejak lama. Dan mati dengan sangat mengenaskan. Tapi meskipun ada material abadi yang bisa membuatmu bertahan sedikit lebih lama, namun untuk hidup di kehidupan kedua tetaplah sangat sulit. Apalagi sisa material abadi sulit untuk membuatmu bertahan 10 tahun. Dan selama waktu ini, para penguasa kuno juga mungkin tidak bisa tetap tenang. Selama salah satu dari penguasa kuno muncul, itu akan menarik yang lainnya. Pada saat itu, perang besar akan pecah. Apakah kau bisa bertahan? Kini kau masih berada di antara hidup dan mati. Hanya saja sedikit lebih baik daripada 10 kali mati tanpa kesempatan hidup sebelumnya. Saat kau sedang merenung, di dunia Beidou tiba-tiba muncul suatu energi ekstrim yang istimewa. Energi ini sangat kuat dan megah, juga memberikan rasa mengatasi semua makhluk. Jika dibandingkan dengan energi ekstrim yang dikeluarkan sebelumnya oleh Lan Xuan, 11 Dikue dan lainnya. Energi ekstrim ini jauh lebih kuat beberapa kali lipat. Namun, energi ekstrim ini sepertinya memiliki semacam daya tarik yang khusus, yang dapat menimbulkan perasaan gelisah yang tidak dikenal. Hal ini sangat mengejutkan semua makhluk di dunia Beidou. Dapat mempengaruhi hanya dengan energi ekstrim. Mempengaruhi banyak makhluk di dunia Beidou. Dapat dilihat bahwa penguasa energi ekstrim ini memiliki keterampilan yang sangat tinggi. Dia adalah sosok yang sangat menakutkan dan luar biasa. Siapa dia? Semua orang di dunia Beidou merasa curiga. Keluarga besar dari banyak tempat suci segera membuka arai mata surgawi saat melihat jelas wanita yang telah memasuki wilayahmu. Gelisah di dalam tubuh semakin kuat. Seolah-olah impuls liar di dalam tubuh sulit untuk ditahan. Dengan cepat, seseorang mengenali kedatangan orang itu. Terkejut dan mundur. Ternyata itu adalah Ratu Ular Raksasa dari 108 tempat penuh bahaya. Konon, orang ini memiliki kemampuan untuk memperbanyak keturunan dengan segala jenis ras. Jumlah suami dan anak-anaknya dapat mengisi seluruh dunia kecil. Lalu, apa yang dia cari dari Xion? Tidak tahu. Dia dan Kaisar Xion tampaknya juga tidak memiliki permusuhan. Tidak mungkin dia datang untuk meminta Kaisar Xion membuat anak, kan? Orang-orang berdiskusi. Kamu melihat Ratu Ular Raksasa di depanmu mengernyitkan dahi. Kamu sekarang sedang berjuang untuk memahami jalan hidup dan mati. Jika sekarang berperang, maka kamu harus menghabiskan material abadi untuk memulihkan sebagian kekuatan puncakmu. Dan menghabiskan material abadi sama dengan membuang waktu. Memikirkan hal ini, kamu bertanya, apa maksud kedatangan Ratu Ular Raksasa ke sini? Jika bisa, kamu tidak ingin bertarung dengan Ratu Ular Raksasa. Begitu kamu berperang dengannya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa penguasa kuno tidak akan muncul dengan tiba-tiba. Menarik satu rambut akan menggerakkan seluruh tubuh. Saat itu, perang besar di masa tuamu akan dimulai secara langsung. Maka, kamu bahkan tidak akan memiliki waktu lagi. Ingin meminjam sesuatu darimu. Ratu Ular Raksasa berkata dengan tenang. Apa itu? Kamu mengerutkan dahi dan bertanya. Namun, kata-kata Ratu Ular Raksasa selanjutnya langsung membuat wajahmu berubah gelap. Sebuah aura pembunuh yang kuat tiba-tiba menyebar dari seluruh tubuhmu. Bahkan mereka yang mengamati melalui formasi mata surgawi di sini juga bisa merasakan aura pembunuh yang menakutkan ini. Apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Banyak orang tidak bisa mengetahuinya. Kamu perlahan-lahan berdiri. Meskipun tubuhmu terlihat seperti kerangka, namun tubuhmu berdiri tegak menantang dunia. Aura ilahi yang agung masih memancarkan ketidakpedulian terhadap dunia. Apakah kamu sudah merasa jenuh hidup? Kamu menatap Ratu Ular Raksasa. Matamu dipenuhi dengan aura pembunuh yang tak tergoyahkan. Jika bukan karena kamu tidak ingin membuang kekuatanmu sendiri. Saat ini, kamu sudah pasti melancarkan satu pukulan. Jika kamu tidak memberikan, akulah yang mencarinya sendiri. Ratu Ular Raksasa terlihat tegas di wajahnya. Untuk menjadi kaisar sejati dalam jalan ekstrim. Untuk memperpanjang masa hidupnya, dia harus bertaruh. Setelah berbicara, Ratu Ular Raksasa menciptakan sebuah tongkat yang dililit oleh ular 1000. Dari tubuhnya juga seketika meledak. Suasana yang menakutkan dan mencekam. Energi jalan ekstrim yang luar biasa menakutkan keluar dari tubuhnya menyebar ke seluruh langit Beidou. Membuat semua makhluk tidak bisa tidak bergetar. Kamu merasakan tekad Ratu Ular Raksasa. Wajahmu semakin suram. Dia sudah menghitung bahwa saat ini kamu tidak ingin berperang besar. Jika tidak,
Bagaimana mungkin hanya seorang ibu sarang induk ular 1000 berani mengganggumu? Tindakanmu hari ini. Suatu hari, aku pasti akan menghancurkan sarang induk ular 1000 milikmu. Bahkan semua 108 tempat jahatmu. Juga akan karena kamu terpuruk selama 10.000 tahun. Kamu mengucapkan dengan suara marah. Suara itu mengandung kekuatan ilahi yang menggema di seluruh langit Beidou. Ratu ular raksasa tertegun mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka kamu begitu marah. 108 tempat jahat terpuruk selama 10.000 tahun. Memang pernah ada Kaisar Beidou yang melakukannya. Yang disebut terpuruk selama 10.000 tahun adalah 10.000 tahun tanpa kaisar. Membuat 108 tempat jahat tidak dapat melahirkan jalan ekstrim selama 10.000 tahun. Namun, meskipun begitu, Ratu Ular Raksasa tetap tidak berniat mundur. Dia bertekad untuk mendapatkan benda milikmu itu. Terlebih lagi, saat ini 108 tempat jahat juga memiliki para kuat yang berjaga. Tidak takut pada Kaisar Beidou. Untuk apa membuang-buang kata-kata? Ayo bertarung. Ratu Ular Raksasa mengambil inisiatif untuk menyerang. Tongkat ular 1000 di tangannya menghantammu dengan keras. Dalam sekejap, langit bintang bergetar dengan hebat. Tak terhitung bayangan ular besar meluncur keluar. Menggulung kekuatan ilahi yang tak terhingga dan mengerikan. Kamu juga tidak lagi berbicara bertele-tele. Segera menggabungkan satu butir material abadi. Dalam sekejap, memulihkan kekuatan Raja Agung yang tak tertandingi. Kamu melancarkan satu pukulan. Boom! Energi ekstrim yang kuat meledak dan seketika mengguncang seluruh dunia. Suara gaduh sebesar ini tentu menarik perhatian dari berbagai kekuatan besar. Salah satu dari 9 zona terlarang bintang Kekaisaran Beidou, hutan pemusnahan dewa. Tiba-tiba meledak dengan cahaya pemusnahan dewa yang bersinar di 9 langit. Kemudian, suara alat musik kuno yang tenang terdengar. Suara alat musik menyatu dengan langit bintang yang tak berujung dan segera menyebar ke seluruh dunia. Menenangkan semua kegelisahan hati orang-orang di dunia Beidou. Akhirnya, orang-orang melihat seorang pria berpakaian dari hutan pemusnahan dewa, melangkah masuk ke langit bintang. Matanya dalam dan penuh pengalaman, seolah-olah datang dari ribuan orang. Semua jalan alam semesta bergerak bersamanya. Sikapnya yang luar biasa tiada bandingnya di dunia. Itu adalah Xiao Yao Tianzun. Dia ternyata masih hidup. Seorang orang suci tua melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut dan berkata, ini adalah seorang penguasa kuno yang tak tertandingi. Tidak disangka dia ternyata masih hidup. Ternyata dia telah terlelap di hutan penghancur dewa. Apakah ini akan menjadi pertarungan terakhir Kaisar Xiun? Seorang tua dari bintang Kekaisaran Beidou merasakan kekuatan agung dari Xiao Yao Tianzun. Tubuhnya tidak bisa menahan getar dan berkata, satu adalah kaisar zaman ini. Satu lagi adalah kaisar yang pernah memotong jalannya sendiri. Keduanya adalah batas kekuatan tempur. Keduanya pernah menguasai dunia dan tak terkalahkan. Sekali bertabrakan, sulit untuk menentukan siapa yang menang atau kalah. Xiao Yao Tianzun menginjak kekosongan. Dalam sekejap, dia telah sampai di medan perang antara dirimu dan Ratu Ular Raksasa. Saat ini, kamu mengayunkan kepalan tanganmu. Setiap pukulan mengeluarkan hukum agung yang tak terbatas. Hukum surga bergetar bersamamu. Mengguncang dengan kekuatan ilahi yang menggelegar. Kali ini, kamu sama sekali tidak ragu untuk mengorbankan darah kekaisaranmu. Pukulan demi pukulan dilancarkan. Ratu Ular Raksasa terus mundur langkah demi langkah. Namun, dia juga seorang praktisi jalan yang sangat mendalam yang telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Memiliki latar belakang yang dalam dan metode yang luar biasa. Meskipun kamu sepenuhnya menekannya, dia tetap tidak terkalahkan. Apa yang dia inginkan adalah tetap tidak terkalahkan. Dia yakin pasti ada seseorang yang tidak akan bisa menahan diri untuk bertindak. Bukankah Xiao Yao Tianzun sudah datang? Sudah menyinggung. Xiao Yao Tianzun memandangmu dan menghela napas pelan. Dia menyebut dirinya Xiao Yao dan tidak suka berperang. Namun untuk apa yang dia inginkan dalam hatinya, dia juga tidak akan mundur. Beberapa hal memang tak bisa dihindari. Dia hanya berusaha sekali ini. Jika berhasil, dia bisa hidup. Jika gagal, jiwanya akan kembali ke kehampaan. Dia percaya saat ini adalah waktu terbaik. Kamu pastinya sudah mencapai tahap terakhir di mana minyak habis dan lampu padam. Kini, Ratu Ular Raksasa juga telah bertindak. Peluang kemenangannya lebih besar. Jika dia berhasil menyerap jejak sumber tahu milikmu. Jadi, tidak ada gunanya orang lain terlahir kembali. Sambil berkata, Xiao Yao Tianzun melambaikan tangannya. Energi jalan yang ekstrim tiba-tiba meledak. Sebuah gelombang tahu yang tak tertandingi menyebar seperti alunan lagu. Dimanapun ia melewati, segalanya hancur. Ini adalah kekuatan sejati dari seorang Kaisar Jidao. Pada saat melangkah keluar dari hutan pemusnahan immortal, dia telah mencapai puncak transendensi. Dia kembali mendapatkan posisi tertinggi seperti dahulu. Xiao Yao. Melihat kedatangan Xiao Yao Tianzun, wajahmu berubah serius. Jika begitu, mari kita hadapi 1 lawan 1. Mari kita hadapi 2 lawan 2. Intinya, setidaknya kita harus membawa pulang 1. Kamu berbalik dan melayangkan 1 tinju.
Kekuatan kaisar yang teramat besar segera menghancurkan gelombang Tao yang melodius. Melihat hal itu, Xiao Yao Tianzun tidak lagi menahan diri. Dia kembali memainkan senar alat musik. Setiap serangan adalah teknik mematikan yang tak tertandingi. Setelah beberapa jurus, tubuhmu telah berlumuran darah merah. Perutmu tertembus oleh tongkat Ratu Ular Raksasa. Punggungmu terdorong oleh kekuatan besar dari Xiao Yao Tianzun, menunjukkan tulang belulang yang mengerikan. Namun, keduanya tidak jauh lebih baik darimu. Ratu Ular Raksasa telah kamu hancurkan setengah tubuhnya. Xiao Yao Tianzun sudah meledak di dadanya. Sisa-sisa daging dan darah bercampur. Dua penguasa tanpa tandingan dan satu puncak. Pertempuran penguasa antara para penjelajah ekstrim. Gelombang pertarungan yang megah dan menakutkan menyebar ke seluruh langit. Membuat pintu surga dan jurang alam bawah bergetar sedikit. Sisa-sisa dari 108 lokasi berbahaya. Dan 3.000 dunia terasing pun tidak mengira. Setelah hidup selama lebih dari 100.000 tahun, Ratu Ular Raksasa malah menyerang secara aktif. Seseorang berkata dengan terkejut. Dia berani mengganggu bintang kekaisaran Beidou. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Di lain hari, tentara surga Beidou akan kembali memasuki lokasi berbahaya. Pasti akan berhadapan dengan sarang induk ular 1000. Ini juga bisa berakibat pada kita. Namun, ada juga yang tidak takut untuk menganalisis jalan. Dewa Taiyuan dan Kaisar Kota Mati. Supasti juga mengamati pertarungan ini. Menunggu saat yang tepat untuk muncul. Pintu surga dan alam bawah juga demikian. Sebenarnya, jika Xiao Yao Tianzun tidak muncul, pasti ada yang tidak bisa menahan diri untuk muncul di antara mereka. Yang tidak dapat menahan diri untuk memanfaatkan kesempatan ini. Namun sekarang tampaknya, Kaisar Ziun masih memiliki sisa kekuatan. Muncul terlebih dahulu tidak berarti bisa memanfaatkan untuk mendapatkan jejak sumber tahu lebih dulu. Dan saat ini, kamu sudah terluka parah. Rambutmu terurai. Pakaian Imperium Ekstrim di tubuhmu juga mengalami banyak sobekan. Kondisi Ratu Ular Raksasa juga tidak jauh lebih baik. Namun dia tetap memiliki dasar yang kuat dan masih bisa bertahan. Meskipun Xiao Yao Tianzun relatif lebih baik, dia juga mengalami luka yang tidak ringan. Tatapanmu tajam. Dalam satu napas, kamu menggabungkan 10 butir material abadi. Luka-lukamu hampir pulih dalam sekejap. Kehidupan dalam tubuhmu bangkit. Darah kaisar pulih. Kekuatan Imperium Ekstrim sekali lagi mencapai puncaknya. Bahkan jejakmu yang hampir runtuh. Seolah bisa terlepas dari jalan surgawi kapan saja. Saat ini juga telah kembali sedikit stabil. Kamu sekali lagi melancarkan satu pukulan. Aura kaisar yang tak tertandingi mengguncang seluruh langit. Ratu Ular Raksasa terlempar oleh pukulan ini. Seluruh tubuhnya terpecah oleh darah. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Seolah-olah jatuh ke dalam langit berbintang yang tak berujung seperti lumpur. Seandainya dia tidak menggunakan cara rahasia dengan biaya tinggi, dia pasti sudah jatuh. Pada saat ini, seluruh langit dan dunia sekali lagi merasakan keperkasaan Kaisar Beidou. Ziun, kamu ternyata masih memiliki kekuatan puncak. Taiyuan Shenzun melihat pertarungan ini dengan wajah sedikit serius. Dia tidak menyangka kamu masih bisa meledakkan kekuatan puncak seperti ini. Ini juga membuatnya bersyukur tidak keluar segera. Gerbang surga dan Dewa Kematian juga sangat terkejut. Dalam hati berkata, tidak boleh meremehkan siapapun dari Beidou. Setiap Kaisar Beidou adalah seorang yang sangat hebat. Tidak hanya bisa bertahan bertahun-tahun dalam keadaan minyak habis, lampu padam. Bahkan saat mendekati kematian, masih bisa meledakkan kekuatan puncak seperti ini. Beberapa orang saat ini hanya memiliki satu pemikiran. Untungnya mereka tidak terburu-buru muncul ke dunia. Dan Xiao Yao Tianzun telah menjadi batu ujian. Saat ini, Xiao Yao Tianzun memandangmu dengan dahi berkerut. Ekspresinya sangat serius. Namun, sampai saat ini, ia hanya bisa terus bertarung. Jika kamu benar-benar minyak habis, lampu padam, maka ia akan memiliki keuntungan terlebih dahulu. Kemungkinan untuk mendapatkan jejak sumber tahu milikmu akan semakin besar. Namun semakin bertarung, ia semakin terkejut. Kekaisaran besar yang seharusnya sudah jatuh ini malah semakin berani dalam pertempuran. Kekuatan tempur ini tidak menunjukkan sedikit pun tanda akan jatuh. Ia percaya bahwa kamu benar-benar telah menipu semua orang. Namun dia, jika terus bertarung seperti ini, sangat mungkin. Ia yang akan jatuh terlebih dahulu juga tidak pasti. Namun saat ini, ingin mundur sudah terlambat. Dugaan dia juga tidak salah. Kamu sekali lagi mengangkat tinju dan menyerang Xiao Yao Tianzun. Xiao Yao Tianzun saat ini hanya bisa menghadapi keras denganmu. Boom! Kekuatan besar dari kaisar yang menakutkan bertabrakan. Satu sisi kepalamu hancur. Darah kaisar berjatuhan di langit bintang. Sebagian tubuh Xiao Yao Tianzun hampir hancur. Darah bercampur daging hancur menyembur keluar. Dan saat itu, sebuah tubuh boneka kaisar dari jalan ekstrim tiba-tiba muncul dari ruang kosong di segala arah. Langsung menghantam Xiao Yao Tianzun dengan satu pukulan. Jika ini terjadi sebelumnya, serangan seperti ini pasti dapat dirasakan lebih awal oleh Xiao Yao Tianzun. Tapi saat ini dia baru saja beradu keras denganmu.
Saat di mana dia tidak cukup kuat, tubuh boneka kaisar dari jalan ekstrim menghantam turun. Langsung menghancurkan separuh tubuh Xiao Yao Tianzun sepenuhnya. Kekuatan kaisar dari jalan ekstrim yang menakutkan menyebar di langit bintang yang tak berujung. Xiao Yao Tianzun melolong panjang membakar darah kaisarnya sendiri. Seluruh perjalanan Tao-nya juga meningkat secara maksimal. Dia dengan cepat menerapkan rahasia agung. Sekali lagi memulihkan lukanya. Namun, dia juga membayar harga yang sangat mahal. Saat ini, rambutnya sudah mulai mengering. Tubuhnya mulai dipenuhi oleh aroma busuk. Ini adalah aroma kematian yang sebenarnya. Bunuh. Kamu terus membakar darah kaisar untuk meningkatkan kekuatanmu. Meminjam sebagian kekuatan dari langit berbintang. Selain itu, kamu telah merenungkan jalan hidup dan mati dalam waktu ini. Jalan kaisar kamu juga sedikit mendalam. Meskipun tidak akan membuat kekuatanmu berubah secara mendasar. Namun, itu sedikit meningkatkan kekuatan kaisar. Kamu sekali lagi menghantam dada Xiao Yao Tianzun dengan satu pukulan. Sementara itu, Xiao Yao Tianzun juga memotong setengah kakimu. Namun, kamu masih memiliki darah kaisar yang bisa dibakar untuk pemulihan. Sedangkan Xiao Yao Tianzun benar-benar sampai pada saat minyak habis, lampu padam. Dengan hantamanmu yang lainnya, Xiao Yao Tianzun benar-benar dibunuh. Guqin Xiao Yao telah hancur dalam bentrokan penguasa kuno. Tiba-tiba, hukum langit menggelegar, semua jalur bergetar. Munculnya fenomena ini menandakan kejatuhan seorang maharaja jalan ultimate. Kamu telah mencapai puncak langit, menatap semua dunia. Kamu mencari Ratu Ular Raksasa, namun tidak menemukan jejak apapun. Sepertinya dia memanfaatkan saat kamu bertarung dengan Xiao Yao. Tianzun sudah melarikan diri jauh sebelum pertempuran. Dibandingkan dengan Ratu Ular Raksasa, tentunya lebih berarti untuk membunuh Xiao Yao Tianzun dengan semua kekuatan. Pada saat itu, gerbang surga bergetar. Sebuah sosok bersinar cemerlang muncul di gerbang surga. Sepertinya akan melintasi batas. Namun akhirnya, entah bagaimana, sosok ini akhirnya menghilang. Kamu hanya melihat sekilas. Kamu tahu gerbang surga tidak ingin membunuhmu, tetapi ingin menangkap jiwa Xiao Yao Tianzun. Namun, jika kamu menyerang, apakah mungkin kamu akan membiarkan jiwa Xiao Yao Tianzun? Sebuah jiwa penguasa agung mengandung kekuatan asal yang tertinggi. Para penguasa kuno ini terus menghindari kematian. Mereka juga menguasai kekuatan asal yang melimpah. Ini juga merupakan beban yang berat bagi jalan Tao bintang Kekaisaran Beidou. Lebih baik mati lebih awal dan terlahir kembali. Kau memandang dari puncak langit bintang ke berbagai zona terlarang dan tempat terjepit. Tatapanmu seperti kilat, mengandung kekuasaan ilahi yang tiada tara. Dalam keadaanmu saat ini, kamu masih dapat mempertahankan kekuatan puncak. Pada pertempuran ini, kamu telah menghabiskan cukup banyak material abadi. Setelah semua, Xiao Yao Tianzun juga pernah menjadi kaisar bintang Kekaisaran Beidou. Meskipun jalan agung mengalami kemunduran, tua, dan darah menyusut. Namun, kekuatan bertarungnya masih luar biasa. Tidak kalah dari penguasa agung manapun. Jika kamu tidak memiliki material abadi, tanpa pemahaman mendalam dalam jalan hidup dan mati, dengan keadaan normalmu bertransisi hingga sekarang, takutnya, juga sulit untuk membunuh Xiao Yao Tianzun. Paling-paling hanya akan membawanya mati bersamamu. Setidaknya, itu hanya akan menarik Xiao Yao Tianzun untuk mati bersamanya. Dan wilayah terlarang serta tempat terasing yang diperhatikan oleh tatapanmu tidak memberikan tanggapan. Bahkan kota mati dan reruntuhan kekaisaran juga menjadi sunyi. Jelas sekali orang-orang tidak berniat untuk muncul sekarang. Sekelompok orang pengecut masih tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka secara sembarangan. Tea Yuan Shenzun juga memutuskan untuk menunggu sejenak. Namun tidak diduga penantian ini. Dia benar-benar kehilangan kesempatan terbaik untuk muncul. Dan kamu melihat tidak ada yang muncul lagi. Kamu juga tidak mungkin menyerang dengan sengaja. Kamu tentu tidak ingin membuang-buang tenaga ini. Lagi pula, kamu sudah tidak memiliki banyak material abadi lagi. Harapan untuk hidup di kehidupan kedua semakin samar. Namun, kamu hanya bisa terus melangkah maju. Meskipun pada akhirnya hanya ada kematian. Hidupmu ini sudah cukup. Semua orang di bintang Kekaisaran Beidou melihatmu menaklukkan Xiao Yao Tianzun. Menggertak ribuan alam semesta. Hati mereka sangat terkejut. Kaisar Xiun juga tidak pantas disebut sebagai Raja Bintang Kekaisaran Beidou. Meskipun di usia tua, masih tak terkalahkan. Masih mampu mengalahkan semua musuh yang datang. Kaisar Bintang Kekaisaran Beidou tetap tak terkalahkan. Seorang penguasa ekstrim dari 108 tempat berbahaya. Sang penguasa yang menyaksikan pertarungan ini tidak bisa tidak menghela napas. Dia melihat ke arah Ratu Ular Raksasa yang sekarat di sampingnya dan berkata dengan tenang. Apakah kamu menyesali tindakanmu? Ratu Ular Raksasa terluka sangat parah. Dan itu adalah luka dari jalan. Dalam waktu singkat, sangat sulit untuk pulih. Dia telah membayar harga yang sangat mahal dalam pertarungan ini. Jika tidak bisa mencapai terobosan dalam 100 tahun, dia benar-benar tidak jauh dari kematian. Saya akan melakukan langkah lain. Ratu Ular Raksasa berkata dengan suara berat. Dia tidak merasa menyesal.
Karena dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Apakah begitu? Semoga sukses untukmu. Penguasa ekstrim ini tersenyum lalu berbalik pergi. Dia hanyalah seorang yang mencari kesenangan. Dia dan Ratu Ular Raksasa memiliki sedikit hubungan. Melihat Ratu Ular Raksasa melarikan diri dalam keadaan terluka, dia secara kebetulan memberikan bantuan. Namun, jika dia diminta untuk membantu Ratu Ular Raksasa menghadapimu, itu tidak mungkin. Dia baru saja menjadi penguasa Jalan Agung. Masih ada banyak waktu baik untuk dinikmati. Tidak perlu membahayakan diri untuk mengundang bintang kekaisaran Beidou. Dalam sekejap, sudah 2 tahun berlalu. Pada hari itu, Dewa Luoni menggunakan harta surgawi pintu surga untuk meramalkan sumber jalan surga bintang kekaisaran Beidou. Menurut pandangan orang-orang dari pintu surga, sumber jalan surga bintang kekaisaran Beidou adalah yang paling unik. Para penguasa Jalan Agung yang membuktikan jalan di bintang kekaisaran Beidou adalah yang paling sempurna. Memiliki keunggulan tak tertandingi atas ribuan penguasa Jalan Agung di seluruh alam semesta. Mereka ingin mempelajari sumber jalan surga bintang kekaisaran Beidou. Bahkan ingin merebut sumber jalan surga bintang kekaisaran Beidou. Menggabungkan diri dengan sumber pintu surga. Mereka menganggap ini adalah jalan yang mungkin untuk mengembangkan pintu surga menjadi wilayah surgawi. Lagi pula, saat ini wilayah surgawi tertutup. Jalan terbang ke wilayah surgawi di ribuan alam semesta telah terputus. Ada orang yang bisa bertahan hidup dan hidup panjang dengan beberapa cara. Tapi tidak ada yang bisa hidup selamanya. Dan yang mereka inginkan tentu saja adalah kehidupan abadi. Gerbang surga dan dunia bawah dulunya adalah bagian dari alam dewa. Hanya saja karena saat itu alam dewa meletus dalam perang dan terpecah jatuh ke bawah. Jadi gerbang surga dan dunia bawah selalu merasa bahwa mereka hanya perlu dapat meniru sumber asli alam dewa. Maka mereka bisa berevolusi menjadi sebuah alam dewa kecil. Dengan cara ini mendapatkan kehidupan abadi. Namun Dewa Agung Los tiba-tiba menemukan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Dia bahkan menemukan di jejak sumber tahu milikmu sebuah energi baru kehidupan. Energi baru ini tersembunyi sangat dalam. Di dalam lapisan terdalam jejak sumber tahu. Terus-menerus membersihkan sedikit demi sedikit dari kebusukan jejak sumber tahu. Seolah ingin mengalami transformasi dan lahir kembali. Penemuan ini langsung membuatnya terkejut. Tidak baik. Ziun ingin lahir kembali dan mengalami transformasi untuk hidup di kehidupan kedua. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Sungguh-sungguh sudah berada di ambang peralihan. Bahkan di masa tua, terus-menerus berperang. Namun masih memiliki tenaga untuk mengejar kehidupan kedua. Tapi kenyataannya ada di depan mata. Jika tidak dihentikan, kamu benar-benar sangat mungkin menyambut kelahiran baru. Menghidupi kehidupan kedua. Saat itu, mereka akan menjadi seorang bintang kekaisaran Beidou yang jauh lebih kuat. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh alam. Dalam sekejap, semua daerah terlarang di dunia Beidou. Penguasa terdesak pun tidak bisa duduk diam. Sebelumnya, Kaisar Beidou adalah sinonim dari ketidakterkalahkan. Jika hidup kembali di kehidupan kedua, bukankah itu berarti menjadi lebih tak terkalahkan? Ternyata begitu. Ziun, kamu benar-benar menyimpan dalam-dalam. Melebihi semua yang bisa kami duga. Tea Yuan Shenzun pada saat ini tidak bisa tidak mengagumi kamu. Bahkan setelah bertempur terus-menerus, masih bisa bertahan sampai sekarang. Kadang-kadang masih bisa menipu takdir melalui jejak sumber tahu. Membuat mereka salah paham bahwa kamu masih memiliki tenaga. Membuat mereka tidak berani muncul dan berjuang secara sembarangan. Akibatnya, tanpa disadari, kamu sudah mencapai langkah ini. Tea Yuan Shenzun tidak menunggu lagi. Setelah mendengar berita ini, ia langsung muncul ke dunia. Aura abu-abu kota mati dengan cepat meluap keluar. Pada saat yang sama, di lokasi kekaisaran, aura magis membanjiri tempat itu. Seorang individu keluar dari lokasi kekaisaran sambil memegang menara iblis rantai hitam. Ia dikelilingi oleh aura magis yang luar biasa. Berdiri di atas rantai ilahi hukum tertinggi, ia memandang seluruh langit. Ia adalah Kaisar Iblis sejati. Seseorang melihat melalui formasi mata surgawi dan melihat Kaisar. Lokasi kekaisaran ini, sosok agung itu tampak terkejut. Itu adalah menara iblis kacau. Tak disangka, sosok yang tercatat dalam kitab kuno ternyata masih hidup. Ini membuat semua orang di dunia Beidou terkejut. Kali ini, semua penguasa absolut di zona terlarang secara serentak muncul ke dunia. Dan orang-orang ini adalah eksistensi menakutkan yang pernah tak tertandingi di seluruh alam semesta. Yang meninggalkan nama besar yang mengerikan. 5 penguasa tertinggi. Seorang dewa besar dari suatu tempat suci melihat pemandangan ini melalui formasi mata surgawi. Ia tidak bisa menahan getaran dalam jiwanya. Ini membuat Kaisar Ziun bagaimana ia bisa melawan. Apalagi Tea Yuan Shenzun dan Kaisar Iblis sejati. Keduanya juga pernah menjadi Kaisar Beidou. Kekuatan tempur mereka sendiri jelas tidak kalah dari Kaisar. Ditambah dengan 2 dewa tinggi dari gerbang surgawi dan seorang kaisar neraka. Bagaimana ini bisa dihadapi? Dalam sekejap 5 penguasa agung telah tiba di wilayah bintang tandus tempat kamu berada.
Namun mereka masing-masing berdiri di sisi yang berbeda dan saling berhadapan. Bagaimanapun, mereka sebenarnya juga adalah musuh. Hanya saja sekarang mereka memiliki satu tujuan yang sama. Namun jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka juga akan saling berjuang mati-matian. Yun, mengapa harus berjuang dengan susah payah? Bukankah lebih baik untuk segera merelakan? Yang mulia Dewa Taiyuan berbicara lebih dulu. Dia memiliki rasa hormat padamu dalam hatinya. Bagaimanapun, kau adalah lawan yang telah merencanakan selama bertahun-tahun. Menipu takdir dan bersabar hingga kini. Ternyata akan hidup kembali di depan mata mereka. Hanya dengan ini saja sudah melampaui banyak kaisar Beidou di masa lalu. Kalian tidak begitu juga? Kamu membuka matamu dan berkata pelan. Kamu tidak segan-segan mengorbankan apapun untuk membunuh penguasa. Melakukan segala yang mungkin untuk menjalani kehidupan kedua. Hanya tidak rela mati begitu saja. Setelah itu, kamu melihat ke arah dua penguasa di gerbang surga. Penguasa agung dan Ratu Ular Raksasa tertawa sinis. Kalian di gerbang surga dan wilayah kegelapan memang tidak belajar dari pelajaran. Sungguh tidak takut suatu hari nanti disapu bersih oleh bintang kekaisaran Beidou. Apakah tentara surga akan benar-benar menghapus semua itu? Penguasa Luo mendengar dan berkata dengan tenang. Gerbang surga memiliki fondasi yang sangat kuat untuk melindungi. Tidak pernah takut pada kalian dari bintang kekaisaran Beidou. Hanya saja merasa tidak perlu membuang tenaga. Dan bertarung mati-matian dengan kalian yang hidupnya pendek, para bintang kekaisaran. Ratu Ular Raksasa tetap diam terhadap kata-kata ancamanmu. Cahaya tajam tiba-tiba muncul di matanya. Dalam sekejap, energi jalan yang tertinggi menyebar ke segala arah. Lalu dengan santai dia mengeluarkan satu telapak tangan. Api yang menyala dengan kekuatan hebat tiba-tiba mengamuk. Dalam sekejap, warna merah menyelimuti seluruh wilayah bintang. Aroma ketakutan yang ekstrim seolah ingin memusnahkan dunia. Orang-orang lainnya segera mengeluarkan serangan secara bersamaan. Tea Yuan Shenzun memancarkan cahaya ilahi dari seluruh tubuhnya. Aroma ekstrim yang melampaui segalanya meledak. Kekuatan ilahi yang megah mengguncang langit dan bintang. Dia menggenggam alat ilahi dan memotong. Cahaya abu-abu yang menakutkan tiba-tiba melesat keluar. Membuat ruang kosong di sekeliling bergetar hebat. Raja Iblis sejati memegang menara kekacauan iblis. Energi iblis yang pekat memenuhi seluruh langit bintang. Menghadapi serangan simultan dari 5 penguasa ekstrim. Kamu cepat menggabungkan 11 butir material abadi terakhir. Namun 11 butir material abadi ini juga hanya setetes air di lautan. Hanya bisa mempertahankan sedikit waktu puncak. Sekarang juga benar-benar tiba saatnya untuk pertempuran akhir. Dalam pertempuran ini, kamu 10 kali mati tanpa hidup. Namun kamu juga akan mengerahkan segalanya untuk mengalahkan musuh. Kamu tanpa ragu mengungkapkan kartu terakhirmu. Dalam sekejap, 9.000 bola bintang tiba-tiba meledak dengan cahaya bintang yang tiada tara. Dengan cepat saling terhubung dan bergabung. Membentuk gambar formasi 9.000 cahaya bintang yang agung. Selama bertahun-tahun, kamu telah mempelajari formasi. Gambar formasi 9.000 cahaya bintang ini adalah persiapan terbesarmu. Kamu sebenarnya bermaksud menggunakan formasi ini untuk hidup kedua kalinya. Kamu pernah menyiapkan formasi untuk menyedot energi dari 99 lokasi berharga. Ingin mengolah dirimu menjadi tubuh para dewa. Untuk melakukan transisi dan hidup kedua kalinya. Namun saat ini, tidak ada kemungkinan untuk sukses lagi. Dari zaman kuno hingga kini, setiap kaisar dari Beidou berusaha keras untuk bisa hidup lebih lama. Tetapi yang berhasil sangat sedikit. Kamu sudah melakukan semua usaha yang bisa kamu lakukan. Tetapi tetap saja, akhirnya gagal. Gambar formasi 9.000 cahaya bintang. 5 penguasa sakti langsung berubah ekspresi. Jelas mereka juga tidak menyangka bahwa kamu bahkan telah menyiapkan formasi agung tiada tara ini sebelumnya. 3.000 pola cahaya bintang tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang tiada tara. Mengandung kekuatan Tao yang luar biasa mengguncang langit berbintang. Dan cahaya ilahi ini ditujukan kepada Kaisar Iblis sejati. Wajah Kaisar Iblis sejati berubah drastis. Sebuah pola cahaya bintang 3.000. Hampir setara dengan ancaman seorang kaisar yang tak bercacat. Sementara itu, kau melepaskan boneka kaisar yang ekstrim. Boneka kaisar yang ekstrim itu secara aktif mencoba membelit Kaisar Hantu Chifeng. Hanya dalam sekejap, pertempuran meletus. Kau seakan tenggelam dalam serangan 5 orang. Namun, kau menggunakan gaya bertarung yang sangat nekat. Kau rela membakar darah kaisar dengan biaya berapapun. Memanfaatkan kekuatan pola cahaya bintang 3.000 untuk menembus serangan. Memukul ke arah Kaisar Iblis sejati. Karena target utamamu adalah mengalahkannya terlebih dahulu. Pola yang tiada tara seperti ini. Kau bahkan bisa dengan ini menciptakan situasi yang menentukan bagimu sendiri. Tea Yuan Shenzun berkata dengan tenang. Namun, dia tidak melanjutkan serangannya kepadamu. Sebaliknya, dia mengayunkan tangannya ke kedalaman langit berbintang. Kekuatan besar dari Kaisar Tao menyebar. Puluhan planet tiba-tiba hancur menjadi debu. Dan kamu menempatkan di puluhan planet ini. Juga segera hancur bersamanya. Namun, meskipun begitu,
Diagram 9.000 cahaya bintang tetap memiliki kekuatan yang tak terbatas. Hanya formasi puluhan planet yang hancur. Tidak mempengaruhi kekuatan dari formasi besar. Dan saat Tea Yuan Shenzun menghancurkan diagram 9.000 cahaya bintang, kamu telah menghancurkan dada Kaisar Iblis dengan satu pukulan. Sebuah cahaya ilahi yang menyapu keluar dari diagram 9.000 cahaya bintang. Juga menembus bahu kirinya. Bahkan sebagian lehernya terbakar. Ziun. Raungan Kaisar Iblis terdengar di seluruh angkasa. Energi iblis di tubuhnya tiba-tiba mendidih dan mengguncang alam semesta. Cedera itu sembuh dalam sekejap. Meskipun dia sudah hidup sangat lama. Tapi dia belum tergolong sebagai yang tertua di antara para penguasa. Dia hanya mengalami penurunan dalam perjalanan Tao. Jika tidak mendapatkan jejak sumber Tao untuk, dia mungkin akan sepenuhnya jatuh ke dalam tingkat ekstrim Tao. Saat ini, Kaisar Hantu Chifeng terjebak oleh boneka Kaisar Ekstrim. Dewa Taiyuan dan Sunyi Immortal sedang sibuk. Mereka sedang menghancurkan diagram cahaya 9.000 bintang. Situasi saat ini justru berubah menjadi situasi di mana hanya Kaisar Iblis sejati dan Xiao Luo bersekutu melawanmu. Sementara seranganmu terhadap Xiao Luo hanya bergerak dalam pertahanan dasar. Kau hanya ingin membunuh Kaisar Iblis sejati. Pertempuran ini menghancurkan langit dan bumi. Tak terhitung ledakan meledak di kedalaman angkasa. Ketika fondasi 3.000 bintang dihancurkan, kekuatan diagram cahaya 9.000 bintang yang tiada tara ini telah berkurang menjadi kurang dari 70%. Tetapi meskipun demikian, Kaisar Iblis yang sungguh-sungguh dalam bahaya. Pada saat itu, Xian Wan Jiao yang terus menyerangmu tiba-tiba mengubah serangannya. Menghantam Kaisar Iblis dengan serangan mematikan. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan sebuah menara kecil berwarna sabit. Saat menara kecil berwarna sabit muncul, semua orang yang hadir merasakan sebuah daya tarik yang kuat yang menarik jiwa. Saat ini, Xian Sunyi juga bekerja sama dengan Xian Luoxi, melancarkan serangan terhadap Kaisar Iblis. Kau tahu, Xian Luo ini ingin menangkap jiwa Kaisar Iblis. Jiwa seorang penguasa kuno mengandung kekuatan sumber yang tiada tara. Jika ditangkap, itu sama dengan pengurangan sumber alam semesta bintang Kekaisaran Beidou. Meskipun Kaisar Iblis sangat kuat, dia tidak akan bisa menghentikanmu dan Xian Luoxi. Ditambah dengan serangan 3 penguasa kuno, yaitu Xian Sunyi. Terlebih lagi, ada juga gambar formasi 9.000 cahaya bintang yang terus menghantamnya. Sampai di sini, Kaisar Iblis sejati hancur total. Jiwa juga dikendalikan oleh Xuan Shilos. Fenomena jatuhnya penguasa agung muncul kembali. Melihat hal itu, tatapanmu menjadi dingin dan dipenuhi niat membunuh. Sekarang saatnya. Dengan kematian Kaisar Iblis sejati, kamu segera memanggil kembali boneka Kekaisaran Agung. Boneka Kekaisaran Agung meluncur dengan kecepatan tinggi mendekati Xuan Shiloni. Dari tubuhnya tiba-tiba meledak. Suasana yang menakutkan dan mengerikan. Xuan Shilos tidak sempat menghindar. Sebuah krisis mematikan segera menyelimuti dirinya. Boom! Boneka Kekaisaran Agung berhasil meledak diri. Kamu sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Gelombang ketakutan yang tak ada habisnya meluap keluar. Tidak hanya melukai Xuan Shilos dengan parah, tapi juga menghentikannya untuk menangkap jiwa Kaisar Iblis sejati. Jiwa Sang Maharaja Iblis akhirnya kembali ke debu dan tanah. Menjadi kekuatan sumber yang paling murni kembali ke dalam alam semesta. Justru karena mengetahui bahwa gerbang surga sangat menginginkan jiwa bintang Kekaisaran Beidou. Jadi, kamu memilih Kaisar Iblis sejati sebagai target utama. Menggoda penguasa surga untuk bertindak melawan Kaisar Iblis sejati. Namun kamu juga tidak mungkin benar-benar membuat penguasa surga menangkap jiwa Kaisar Iblis sejati. Sebuah yang sudah dipukul oleh Kaisar Naga Merah. Boneka Kaisar Jalan Ekstrim yang hampir hancur meledak. Tidak hanya melukai berat penguasa Los, tapi juga menghentikan dia dari menangkap jiwa. Kamu juga bisa mengambil sebagian energi hidup dari boneka Kaisar Jalan Ekstrim. Melanjutkan kembali ke puncak. Segala sesuatu berada dalam rencanamu. Sementara itu, Tea Yuan Shenzun telah menghancurkan lebih dari setengah diagram 9.000 cahaya bintang. Setelah kembali sadar, Kaisar Iblis sejati telah jatuh. Penguasa Los terluka parah. Ziun, aku sekali lagi meremehkanmu. Dewa Taiyuan menatapmu dan menghela napas. Tapi kau juga telah membayar banyak harga. Boneka Kekaisaran Ekstrim meledak dan hancur. Diagram cahaya bintang 9.000 juga kehilangan kekuatan. Kau setara dengan kehilangan 2 pembantu besar. Namun, dari boneka Kekaisaran Ekstrim, kau masih mengumpulkan sumber kehidupan. Masih ada kekuatan puncak yang singkat. Dan sekarang mulai. Ini adalah pertarungan terakhir yang sebenarnya. Kau tidak memiliki kartu tersembunyi dan cara lagi. 2 Dewa Langit. Dan Tea Yuan Shenzun serta Kaisar Kegelapan Chifeng sekali lagi mengepungmu. Kau tertawa lepas. Kekuatan Tuhan yang tiada tara menyebar. Meskipun berada di jalan buntu, masih ada kekuatan untuk menatap dunia. Ayo. Setelah berbicara, kau secara sukarela mendekati Dewa Langit Los. Dari 4 orang yang tersisa, kau yang paling mungkin untuk membawa Dewa Langit Los pergi.
Sekarang, bagimu, membawa siapapun adalah keuntungan. Kau sepenuhnya bermain dengan melepaskan dirimu. Tubuhmu yang hancur pun tidak kau pedulikan sedikit pun. Kamu hanya perlu berjuang. Namun tiba-tiba, kamu merasakan kekuatan baru dalam dirimu. Kekuatan itu berjuang dan tidak rela. Karena kamu akan segera jatuh. Meskipun saat ini akumulasi kekuatan baru ini jauh dari cukup untuk membuatmu berevolusi dan hidup kembali di kehidupan kedua. Namun, itu masih bisa memperpanjang kekuatan puncakmu. Bunuh. Kamu mengaum dengan marah. Mulai menguapkan kekuatan barumu. Ini berarti kamu sepenuhnya menyerah untuk menjalani kehidupan kedua. Kamu menguapkan jalur kehidupan kedua. Sebagai imbalan untuk mendapatkan kekuatan melanjutkan pertempuran. Pada saat ini, kamu sepenuhnya siap untuk mati. Sepenuhnya siap untuk mati bersamaan dengan musuh. Ziun berbaju ungu. Yang mulia Dewa Taiyuan merasakan aura yang terpancar dari dirimu. Kekuatan baru yang terus-menerus menguap darimu. Dan langsung terkejut. Kamu sekali lagi mengejutkannya. Sebagai seorang musuh. Begitu gigih pada tingkat ini. Ini juga membuat orang tidak bisa tidak mengakui. Ayo berperang. Taiyuan Shenzun tidak berbicara lebih banyak. Terus menyerangmu. Dua dewa pintu surga dan kaisar hantu Chifeng juga tidak menyimpan apapun. Mengumpulkan segalanya untuk menyerangmu. 5 orang dengan cepat bertarung menjadi satu kelompok. Satu demi satu wilayah bintang hancur. Kau sudah tidak tahu berapa kali kau dihancurkan. Tubuhmu hancur. Dipenuhi dengan luka jalan yang menakutkan. Kini kau berjuang hanya dengan keinginan yang sedikit. Tiba-tiba, kau merasakan dari kedalaman jiwa. Sebuah perasaan dingin yang bersih dan lembut. Dalam kabut, kau seolah-olah melihat perjalanan hidupmu. Ada jalan bukti Taomu. Ada momen ketika kau memimpin orang lain berperang. Ada juga perjuangan terakhir Anda di tahun-tahun terakhir hidup Anda. Tapi semua itu hilang dalam sekejap terakhir. Ini sepertinya melambangkan lenyapnya kehidupan pertamamu. Seiring perjalanan jalan kehidupan kedua yang terus menguap, kamu memukul hingga menembus Ziun. Namun, pada saat yang sama, kamu juga ditutupi oleh berbagai serangan. Tubuhmu hancur kembali. Dan kali ini, seluruh tubuhmu berkilau dengan cahaya darah. Namun, sulit untuk pulih kembali. Juga pada saat ini, jejak sumber Taomu sepenuhnya terlepas. Kemudian, jalan langit bergetar dan ribuan suara bergema. Dalam sekejap, keajaiban di seluruh langit bintang kekaisaran Beidou muncul. Aurora borealis memenuhi langit. Energi naga muncul dari tanah. Ada salju terbang berhamburan di angkasa. Dan semua keajaiban ini seolah-olah mengumumkan bahwa sang raja besar telah jatuh. Seketika, semua makhluk di bintang kekaisaran Beidou tampak suram. Dalam hati mereka merasakan kesedihan. Sambil juga merasa sesungguhnya hasil seperti ini mungkin bagi kamu adalah sebuah pembebasan. Setelah semua, masa tua seperti ini terlalu menyedihkan. Tirai sebuah era berakhir dalam sebuah peperangan besar. Semua orang mengira segalanya telah selesai. Tanpa disadari, segalanya baru saja dimulai. Sementara itu, Taiyuan Shenzun merasakan penghilangan jejak sumber tahu milikmu. Dia segera berusaha merebut jejak sumber tahu itu. Jejak sumber tahu ini adalah milik bintang kekaisaran Beidou. Wujud tanpa jalan tertinggi. Ini adalah bukti kehebatan kaisar yang menguasai dunia. Ye Xinghangxin dan CHFNG Mingdi segera mengeluarkan serangan untuk mencoba menangkap jiwamu. Keduanya pun mulai bertarung dengan sengit. Pada saat itu, dalam keadaan penuh luka, Ziun yang sekarat terbangun, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Dia sekali lagi mengeluarkan menara kecil berbentuk bulan sabit, mengaktifkan menara kecil tersebut untuk mencoba menangkap jiwamu. Namun, di detik berikutnya, dia terkejut. Jiwamu yang perlahan memudar ternyata tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana mungkin ini? Kamu belum mati. Dia segera mengeluarkan serangan tangan. Saat ini, dia yang sangat terluka. Tidak dapat lagi menggunakan kekuatan puncaknya. Tapi serangan ini masih berada dalam kategori seorang ahli ekstrim. Tamparan ini jatuh pada tubuhmu yang hancur. Tubuhmu semakin hancur. Namun yang membuat Luo Shangxian terkejut lagi adalah, tubuhmu ternyata kembali pulih dengan sendirinya. Bagian-bagian tubuh yang hancur terjatuh kemana-mana. Cahaya lembut secara otomatis kembali ke tubuh. Di sisi lain, Taiyuan Shenzun telah mendapatkan jejak sumber Taomu. Dan dengan cepat menyerap hukum ekstrim dari jejak sumber Tao. Memperbaiki jalur Taonya sendiri. Memperkuat dasar ekstremnya. Sehingga untuk sementara dia tidak memiliki ancaman jatuh ke dalam tingkat yang lebih rendah. Selama ini bersembunyi jauh di dalam langit, mengawasi. Ratu ular raksasa akhirnya muncul saat ini. Dia percaya sekarang adalah waktu terbaik. Tetapi dalam detik berikutnya, dalam jalan surga, tiba-tiba muncul jejak sumber Tao yang baru. Sementara itu, tubuhmu tiba-tiba meledak dengan gelombang vitalitas yang luar biasa. Luka-lukamu cepat sembuh. Di langit tak terhingga, miliaran bintang bergetar serentak pada saat ini. Mengalirnya energi murni yang tak terhitung. Melintasi ruang dan waktu dan akhirnya menyatu dalam tubuhmu. Matamu tiba-tiba terbuka lebar.
Kekuatan ilahi dalam dirimu meningkat tanpa batas. Sebuah kekuatan agung dari jalan kekaisaran tiba-tiba meledak dari tubuhmu. Dalam sekejap, menyebar ke seluruh langit dan dunia. Mengguncang seluruh alam semesta. Aku ternyata telah menjalani hidup kedua. Dirimu sekarang terkejut. Kau mengira kali ini kau pasti akan mati. Namun tiba-tiba kau hidup kembali dalam hidup kedua. Apakah ini yang disebut dengan mati suri lalu lahir kembali? Mengingat saat-saat terjatuh ke dalam kegelapan hampa. Seolah-olah telah berlalu tanpa henti selama berabad-abad. Kau yakin bahwa perjalanan hidup pertama telah benar-benar berakhir. Kematian yang singkat namun tuntas. Bahkan jejak sumber tahu pun telah hilang. Apakah hanya dengan cara ini mungkin untuk menginjak jalan itu? Jalan yang memotong masa lalu dan menyambut kehidupan baru? Namun apapun itu, kau sekarang memang telah hidup kembali. Kehidupan baru setara dengan pencapaian tahu sekali lagi. Saat itu, keberkahan turun dari langit. Hukum agung tak berujung mengelilingimu. Makhluk surgawi kuno menjelajahi langit berbintang. Cahaya cemerlang menerangi ribuan alam semesta. Fenomena tak terhingga muncul. Semua langit bintang kekaisaran Beidou bergetar. Dan beberapa orang yang hadir di tempat itu terkejut. Dengan tak percaya melihat dirimu yang amat bersinar di depan mata. Wajah mereka penuh dengan ekspresi terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka. Dalam keadaan seperti ini, kamu masih bisa hidup di kehidupan kedua. Disebut sebagai mukjizat. Segera kembali ke gerbang surga. Si Sun Yi siang-siang cepat bereaksi. Segera membawanya pergi. Segera melarikan diri menuju gerbang surga. Kehidupan keduamu sudah tidak bisa diubah. Dirimu sekarang telah pulih ke puncak energi dan darah. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi mengguncang langit dan bumi. Mereka pasti tidak akan bisa membunuh dirimu yang sekarang. Kaisar kegelapan Qi Feng dengan cepat melarikan diri menuju jurang wilayah kegelapan. Ratu ular raksasa yang baru muncul terperangah. Ziun buru-buru melarikan diri. Kamu melihat 4 orang itu melarikan diri dan tidak memperdulikannya. Karena tujuanmu adalah itu. Tea Yuan Shenzun yang baru saja menyerap jejak sumber taomu. Saat ini, Tea Yuan sedang terbang cepat menuju kota mati. Selama kembali ke kota mati. Dengan penataan yang dilakukan oleh dia dan penguasa lainnya selama jutaan tahun di kota mati. Setiap kaisar yang mencoba menyerangnya. Semua kemungkinan akan menemui kematian dan kehilangan jalan mereka. Namun, kecepatan dia tidak akan secepatmu. Dalam sekejap mata, dia sudah terhalang. Tea Yuan Shenzun yang baru saja mengambil jejak sumber taomu. Saatnya untuk menyelesaikan ini. Kamu berhadapan langsung dengan Tea Yuan Shenzun. Dengan kekuatan kaisar yang menjulang hingga 9 langit. Saat ini, kamu seolah kembali ke awal. Saat kamu membuktikan jalan dan menjadi kaisar. Di dalam dirimu terdapat kekuatan yang tak ada habisnya. Tanpa takut pada semua musuh di dunia. Benar-benar tak tertandingi di langit dan bumi. Ziun, Dewa Taiyuan sedang memperhatikanmu. Dia juga memancarkan kekuatan yang agung. Kini, hanya ada satu pertempuran. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Gelombang pertempuran yang menakutkan dan luar biasa. Sekali lagi mengguncang segala langit dan dunia. Mengetahui kau hidup dalam kehidupan kedua sebagai bintang kekaisaran Beidou. Semua makhluk seketika merasa sangat bahagia dan menangis. Boom! Kau melancarkan satu pukulan. Kekuatan ilahi yang tak terbatas meledak. Mengguncang Tea Yuan Shenzun hingga seluruh tubuhnya bergetar. Hampir meledak. Tea Yuan Shenzun melibas dengan satu jari. Cahaya ilahi yang mengerikan meluncur ke arahmu. Beberapa serangan kemudian, Tea Yuan Shenzun berlumuran darah di seluruh tubuhnya. Kekuatan tempurnya secara perlahan menjadi lemah. Namun kau semakin kuat dengan setiap pertarungan. Di dalam tubuhmu seolah ada kekuatan ilahi yang tak pernah habis. Setiap pukulan membakar diri hingga mencapai puncak. Setiap pukulan disertai dengan kekuatan yang luar biasa. Membuat para penonton pertarungan ini terkejut dan ketakutan. Pukulan terakhir meledakkan kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, hukum langit bergemuruh. Semua jalan bersedih bersama. Fenomena jatuhnya penguasa agung sekte muncul lagi. Sejak saat itu, tidak ada lagi Tea Yuan Shenzun di dunia ini. Debu akhirnya terjatuh. Luka di tubuhmu seketika sembuh. Kau mendaki ke puncak langit berbintang. Mengawasi seluruh alam semesta. Perintah Tuhan yang Maha Tinggi membuat makhluk alam semesta ketakutan. Beberapa prajurit tua Beidou yang pernah mengikuti perang bersamamu. Merasakan kekuatanmu yang luar biasa membuat jiwa mereka bergetar. Tubuh tua yang renta sepertinya mulai bersemangat. Pada saat itu, 9 daerah terlarang bintang kekaisaran Beidou mulai bergetar. Ziun bisa dibunuh. Suara dingin dan kuno terdengar di dalam gua reinkarnasi. Bagaimana Sui Gu mati? Biarkan Ziun mati dengan cara yang sama. Seorang kaisar yang menjalani kehidupan kedua. Bagi mereka, ancaman besar juga merupakan obat yang sangat berharga. Namun tetap harus dipikirkan dengan matang. Jika tidak, mereka juga akan membayar harga yang sangat mahal. Kau menatap 9 daerah terlarang Beidou. Setelah lama, kau menarik kembali pandanganmu. 9 daerah terlarang ini sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa dengan mudah diatasi. Kemudian kamu melihat ke pintu surga.
Cahaya mata yang mengandung kekuatan ilahi menembus pintu surga, membuat 33 surga pintu surga bergetar sedikit. Namun, pintu surga segera memancarkan cahaya suci untuk menghalangi. Tentara penjaga pintu surga cepat berkumpul dan bersiap sedia. Ini sulit. Kaisar Beidou hidup di kehidupan kedua. Apalagi yang bisa kami harapkan di pintu surga? Seorang jenderal penjaga pintu surga berkata dengan wajah serius. Ada dewa agung dan dewa tertinggi di sini. Juga ada menara pemukulan dewa 33 surga. Mengapa takut pada Kaisar Beidou? Sebagian orang mencemooh. Pandanganmu melintasi pintu surga, alam kegelapan, dan sarang induk ular 1000. Tempat-tempat ini tidak akan kau lewatkan satupun. Seluruh tubuhmu bersinar dengan cahaya ilahi. Kekuatan ilahi menekan 9 langit. Semua makhluk bergetar ketika cahaya matamu mencapai mereka. Tentara surgawi Beidou masih ada hingga kini. Setelah kata-katamu keluar, itu bagaikan perintah ilahi. Tersebar ke seluruh langit dan dunia. Membuat semua kekuatan besar menjadi tegang. Apakah Kaisar Xiun akan mulai menghitung? Saat ini, jalan surga Beidou yang terdiam selama 1000 tahun kembali diaktifkan. Para prajurit langit kuno dari masa lalu. Siapapun yang masih bisa mengangkat senjata. Semua kembali menginjak jalan surga.